Kalau dikatakan dua harokat, maka kita seperti mengetuk aba. Katakanlah tiga, baik. Abata, tiga. Sekarang kalau saya bilang satu huruf, tetapi tiba-tiba dia punya dua ketukan, anggap ada huruf setelah huruf pertama. Contoh, katakan begini. Oke, ini tetap ba, tapi saya silang. Ata, a ini jadi dua. Seperti itu sederhananya. Baik, paham? Jadi karena memang kadang kita suka mengaji, suka feeling, itu nggak apa-apa. Nanti selanjutnya adalah feeling. Tetapi kita harus tahu dasarnya, karena kalau kita ditanya dari mana duanya, bagaimana Anda patokan 4 atau 6? Nah itu ya. Baik Bu ya. 2, 4, dan 6 untuk mad arif disukun. Oh maaf. Ini tandanya untuk memancing konsentrasi. Bisa. Untuk mad arif disukun sangat saya minta contoh selanjutnya dari surah Al-Kafirun. Baik. La a'budu ma ta'budun. La A'budu ma ta'budun. Contoh. Ma ta'budun. Dibacanya gimana? Ta'budun. Tak? Budun. Mau 2, mau 4, mau 6 boleh? Pakai na-nya nggak? Dijadikan? Mata ada sukun. Dijadikan sukun. Paham Bu? Ada yang dipertanyakan? Itu 2, 4, 6 gimana bedanya? Tadi seperti ada ketukan yang tadi. Nah, Baik. saat kita harus baca 2, Sebaiknya lebih kita milih. Ada memang ada yang berpendapat lebih 6 itu lebih baik. lebih baik. Boleh 2, boleh 4, tapi dibaca 6 itu lebih baik. Biasanya kalau Assalamualaikum. Waduh. Ustaz. Maaf nih agak telat saya. Cari-cari masjidnya susah. Begini, jadi ini gedung-gedung tinggi, apartemen. Saya pikir di mana nih ini masjidnya? Pas ternyata masuk gang, tapi di tengah-tengah kota ini ternyata ada masjid yang antik kuning seperti ini Pak. Alhamdulillah nih Bu. Masjid kebanggaan ibu-ibu di sini ya. Yang penting diisi masjidnya ya Bu ya. Ya inilah Masjidul Ussisa 'ala Taqwa. Masjid itu untuk takwa. Jadi disinilah kita membangun akidah, disinilah kita membangun kepribadian. Saya suka ngeri kalau sekarang lihat masjid itu gede-gede tapi dikunci ya. Oh iya Ustaz. Gitu. Dan bagaimana orang mau itikaf ya? Betul, Ustaz. Anak-anak main di masjid aja diusir-usir. Nanti anak-anak diusir dari masjid larinya ke pos ronda. Waktu giliran sholat dia malah main gaplek. Yang parah diusir lari ke terminal, gede sedikit jadi preman. Ya, anak-anak yang main di masjid kan bagus lah. Di masjid itu kan anak-anak itu berlari-lari paling juga main juga di masjid, tidak pakai sendal, tidak pakai apa. Waktu sholat mereka. Udah seret-seretan Pak, seret-seretan juga sholat, belajar daripada di pos ronda lupa sholat. Nah, saya sebenarnya ingin menceritakan ini sesuai dengan tema kita sekarang adalah taubat. Taubat ya. Taubat. Benar. Udah taubat. Taubat. Amin. Jadi taubat ini adalah sesuatu anugerah dari Allah. Sampai karena ini sebuah nikmat dari Allah, sampai iblis berkata, kata iblis, seandainya aku tidak menjurumuskan mereka ke dalam jurang kenistaan, selanjutnya mereka bertobat. Bahasa itu adalah penyesalan iblis. Karena banyak orang yang karena bikin dosa justru dia masuk surga. Justru dia masuk surga. Makanya taubat ini adalah pintu yang terbaik. Sebaik-baik anak Adam, kata Rasul, adalah mereka yang melakukan kesalahan dan mereka menyadari kesalahannya lalu bertaubat. Dan Allah akan membentangkan tangannya. Gitu kata Sahih Muslim. Nah, dalam satu hadisnya di Sahih Muslim dari Imam Abu Musa al-Asy'ari, Allah membentangkan tangannya sepanjang malam dari siang hari sampai malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Jadi tidak ada batasan taubat itu. Sungguh rugi orang-orang yang tidak mau bertaubat. Oleh karenanya kita ini manusia yang pasti tidak luput dari kesalahan. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Nah itu. Jadi gitu, ada asikan-asik. Jadi yang tadi manusia itu kadang berbuat baik, tapi tidak selamanya baik karena bukan malaikat. Manusia itu kadang berbuat jahat, tapi tidak selamanya jahat karena bukan setan. Oleh karenanya bagi mereka yang melakukan kejelekan, sebaik-baiknya adalah mereka bertaubat. Pertanyaannya,
Dari mana dasarnya itu? Allah banyak. Kata at-tawwab saja, Allah maha penerima taubat, itu minimal saya sudah lihat 11 kali disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya, beruntunglah mereka-mereka yang berbuat dosa lalu menyadari dosanya itu dan kemudian berharap ampunan dari Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah, lalu dia mengingat Allah, kemudian dia memohon ampun pada Allah. Tahukah bahwa Allah, hanya Allah yang tidak ada yang tidak bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita, tugas kita adalah bertaubat saja kepada Allah. Jadi beruntunglah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang suka mengatakan begini, terlanjur saya mah sudah jelek lah, tanggung. Tidak ada. Orang begitu adalah orang yang rugi karena dia sudah melewatkan kesempatan yang diberikan Allah, anugerah yang diberikan Allah kepada dia untuk menerima taubatnya. Nah, jadi di ayat ini kita diajari oleh Allah, silakan Anda segera menyadari kesalahan. Tapi bukan silakan Anda melakukan kesalahan, tidak ada. Jadi silakan Anda menyadari kesalahan Anda secepatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Secepatnya bersegeralah engkau memohon ampunan dan surga Allah. Bersegeralah engkau kepada ampunan dan surga Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Yang luas surga Allah itu meliputi bumi dan langit. Begitu. Jadi itu intinya ayat ini. Nah, gitu. Jadi persoalannya sekarang tinggal pertanyaannya, rajinlah kita muhasabah. Orang tidak mau bertobat kalau dia merasa dirinya benar terus. Dan ketika orang merasa dirinya benar terus, pasti dia akan melakukan kesalahan. Gitu kan? Makanya ada sahabat tanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah penyesalan itu adalah tobat?" Ya, kata Rasul. Jadi menyesal saja itu sudah bertaubat. Tapi bagaimana tobat selanjutnya? Ini nanti kita terangkan lagi. Basmalah. Baik. Nah, Gimana, Ustaz? jadi begini, surat At-Taubah itu disebut juga surat Baro'ah. Ya, kan? Artinya pemutusan hubungan. Karena isi topik-topik bahasan surat At-Taubah ini, surat ke-9 ini, itu uniknya. Itu isinya adalah bagaimana pemutusan perjanjian antara muslim dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu. Sementara kalau basmalah itu kontennya, isinya adalah urusannya dengan perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama nyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan itu tidak layak kalau ditampilkan di permulaan surat At-Taubah. Ini juga ada berbeda pendapat. Ada beberapa imam, diantaranya ada Imam Ibnu Hajar yang menyatakan membaca basmalah pada surat At-Taubah di awalnya adalah haram, di tengahnya adalah sunnah. Ada juga yang menyatakan beberapa imam membaca basmalah pada surat At-Taubah ini di awalnya makruh dan di tengahnya adalah sunnah. Nah, kita termasuk yang mana? Kita cari saja, nggak apa-apa tidak baca bismillah. Bahkan di dalam beberapa mushaf ada biasanya diganti bismillahnya itu. Ta'udnya itu diganti. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari. A'izzatulillah wali rasulih walil mu'minin. Ada yang begitu ta'udnya juga. Jadi kalau baca surat At-Taubah, ibu ta'ud saja langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun langsung. Ini, jadi karena itu kontennya. Karena urusannya di dalamnya itu adalah pemutusan. Dan saat itu, setelah pulang dari perang Tabuk ini Rasulullah mendapat wahyu ini. Itu adalah bagaimana umat Islam dalam surat Taubah ini dikerahkan semuanya kekuatannya untuk melawan musyrik pada saat itu. Untuk melawan kafir pada saat itu. Makanya tidak ada bacaan basmalahnya di situ. Nah gitu. Jadi Bu, ulang itu yang tadi lagi, taubat. Tapi taubat yang benar yang bagaimana? Nah gitu kan, ada taubat yang asal-asalan. Dan saya bilang tadi lagi makan, saya ngomong ke supir saya, ente jangan taubat sambal. Ibu tahu taubat sambal? Bilangnya pedes. Ih pedes ya sambalnya. Ngapain? Ngambil lagi. Namanya taubat sambal itu namanya gitu ya. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Ya kalau sekarang kita melakukan kesalahan, bertaubatlah kita. Semoga kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Baik di akhir. Jangan jadi manusia yang su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Jelek di akhir. Baik, ada pertanyaan? Bu? Silakan. Taubatnya masalah seperti apa dan bagaimana caranya? Baik. Aduh taubat. Ya tadi taubat dari sekian Dari sekian taubat itu levelnya yang tertinggi adalah taubatan nasuha. Jadi taubat yang semurni-murninya yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu
ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubat sebaik-baiknya. Itu mudah-mudahan semoga Allah menutupi semua kejelekanmu dan mengampuni semua dosa-dosamu itu. Nah, bagaimana cara taubat nasuha? Yang pertama langkahnya adalah dia berhenti melakukan dosanya itu. Yang kedua, dia menyesal. Ya, menyesal dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia tidak melaksanakan lagi, tidak punya keinginan untuk kembali lagi. Bahkan kata beberapa ulama sufi harusnya ngomong begini, engkau yang disebut taubat nasuha itu adalah engkau membenci yang engkau lakukan itu, yang buruk itu, seperti engkau mencintainya sebelumnya. Jadi kalau dulu kita cinta minuman keras, suka minum, ketika taubat, maka dia benci minuman keras itu seperti dulu dia mencintai. Kapanpun sampai kapanpun saya tidak akan menyentuh lagi. Itu saya membenci kamu seperti saya dulu mencintai kamu. Itu taubat nasuha. Dan apabila ada hubungannya dengan urusan merugikan, dengan urusan adamiah, urusan kemanusiaan, misalnya merugikan orang, mencuri, maka sebaiknya dikembalikan dan langsung meminta maaf kepada orang yang pada saat itu kita melakukan dosa terhadapnya. Begitu, Bu. Makanya, hai orang-orang yang berdosa, hai orang-orang yang berdosa, hai. Ini hai. Kalau ceramah itu kan satu telunjuk ke orang, 4 jari ke saya. Jadi nunjuk orang terus sholat, padahal 3 jari ke saya. Gitu kan, hai orang-orang yang berdosa. Jadi semuanya ke saya. Tuh, jadi gini, hai orang-orang yang berdosa. Ke saya ya, bukan ke ibu. Cepatlah engkau bertobat sebelum nanti aja. Nah, kalau sudah di sini baru nanti kita bertanya, Allah berikan dulu semua tobat. Tidak bisa, kata Allah. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan kita ini dirahmati Allah dan memberikan kebaikan untuk kita dan untuk semua pemirsa yang ada di rumah, dan untuk semua umat Islam yang senang dengan acara ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad.